Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini pasal fi syurutil qasri, di dalam syarat-syarat qasar. Ya, qasar nih baru. Kemarin udah jamak. Ya, jamak takdim udah, jamak takhir udah, ya. Sekarang syarat qasar tuh. 90. Halaman 90 ya. Ada berapa tahun ini? Ada berapa tahun? Syurutul qasri, bermula syarat-syarat qasar, yaitu sab'atun 7, bal ahada ansaro, tetapi katanya 11. Ya, ada yang bilang 11, ada yang bilang 7. Jadi kita lagi membahas qasar. Apa qasar? Qasar itu meringkas sholat. Johor 4 jadi 2. Asar 4 rakaat dikosor jadi berapa? 2 rakaat. Isya 4 rakaat dikosor jadi berapa? Jadi 2. Maghrib bisa nggak? Nggak bisa dikosor. Kalau dikosor bingung. 1,5. Di mana tahiyatnya? 1,5 bingung ya. Subuh dikosor 1 jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu yang sholat yang bisa dikosor hanya johor, asar, isya. Maghrib, subuh nggak bisa dikosor. Sholat di jama udah ada pasangannya. Jama ya. Kalau tadi kan kosor. Kalau jama pasangannya johor dengan asar, maghrib dengan isya. Pasangannya tuh. Jangan keblinger ya. Jangan ngejama asar sama maghrib. Ya. Dikarenakan berangkatnya asar, yuk kita jama aja dah asar sama maghrib ya. Ya, keblinger itu mah ya. Jadi kalau jama udah ada pasangannya, johor, asar, maghrib, isya. Itu pasangan jama. Kalau kosor, ya, kalau kosor itu yang 4 jadi 2. Namanya kosor. Walaupun nggak dijama boleh, nggak apa-apa. Misalnya kita berangkat ke Surabaya nih, ya. Di perjalanan model di Tegal atau di Pekalongan, di Pemalang, kita sholat johor. Saya nggak di jamaah, tapi johornya dikosor boleh. Usolli fardhu zuhri rakaataini, sholat kosor zuhur 2 rakaat. Beres johor, assalamualaikum, jalan lagi pakai mobil. Ya, nyampe di Demak asar. Begitu di Demak misalnya sholat asar, biasa asar nggak dijama. Usolli fardhul asri rakaataini, sholat asar 2 rakaat boleh walaupun nggak dijama. Jadi kosor itu jadi boleh dipisah. Jama kosor mah kosor, bedain ya. Kadang-kadang orang nggak paham ini apa jama kosor ya gitu ya, nggak paham ya. Jadi boleh orang hanya jama aja ya. Ayo kita jama tapi nggak kosor. Jama tapi kagak kosor ada. Ya. Johor 4 rakaat, asarnya 4 rakaat digabung. Ada juga orang jama kosor. Berarti kalau jama kosor, johor sama asar digabung. Johornya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Namanya jama kosor. Kalau jama doang, johor 4, asar 4. Kalau jama kosor, asar johor 2, asar 2. Begitu ya. Atau ada orang hanya kosor doang, nggak jama. Allahu akbar, berhenti di masjid, kosor 2 rakaat, johor. Allahu akbar, berhenti di masjid, Allahu akbar, sholat, kosor 2 rakaat, asar. Yang sama dia nggak dijama ada. Nah, syarat qasar ada 7. Ahaduha, salah satunya daripada 7, yaitu ayyaku nasaparuhu, bahwasanya ada bepergiannya orang tersebut, yaitu marhalata ini 2 marhalah. Ya, 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 90 km. Ya, ada yang bilang 95 km. Ya. Imam Shibra Mulisi bilang perjalanan jaraknya 22,5 jam.
Ya. Iya. Iya, 22 jam setengah. Lancar. Kalau pakai onta begitu. Iya. Kalau zaman dulu kan pakai kuda, pakai onta. Jadi kalau bangsa dijamin itu 22 jam setengah. Sekarang bagaimana? Zaman udah canggih. Pesawat terbang, mobil, pakai kereta, begitu ya. Udah canggih sekarang zaman. Yakinan tegasnya yakin. Jadi yakin 2 marhalah gitu ya, sekitar 90 km. Sekarang timbul pertanyaan, permasalahan. Walau qata'a dan walaupun ya memotong orang tersebut hadhil masafata akan ini jarak bilah zotin di dalam seketika likaunihi karena adanya orang tersebut yaitu min ahlil khotwati daripada ahli berjalan sawaun pada sama saja qata'aha memutus orang tersebut akan ini masafah atau jarak fi barrin di daratan au bahrin atau lautan ya. Kemudian timbul masalah bagaimana kalau model zaman sekarang udah canggih pakai mobil. Ya, udah canggih. Begitu 90 km berapa ini? 1 jam ada ya? Ada. 1 jam lah paling ya, 1 jam. 9 km apa? 1 jam udah nyampe. Ya. Itu. Atau lewat dari 90 km 2 jam udah nyampe, cepet. Biasanya zaman dulu berapa ya? 2 hari. Kalau enggak sehari semalam, kalau enggak 2 hari 2 malam baru nyampe. Sekarang kotoa, apa kotoa itu? Dipotong. Jarak yang begitu panjang dipotong. Jadi singkat fi lahzah. Dalam seketika dia udah nyampe. Ya. Boleh-boleh saja. Karena launya namanya lau goyah. Ya, jadi bukan lau syartiyah. Kalau lau syartiyah itu ada jawabnya. Ini lau goyah, walau qata'a dan walaupun ya memutus jaraknya tetap ya boleh. Wahuma dan bermula ini marhalatain jarak 2 marhalah orang boleh dikosor bisyairil ithqali dengan perjalanan berat ail hayawanatil musaqqalati hewan-hewan yang diberikan beban berat bil ahmali dengan membawa barang-barang masirata yaumaini jarak 2 hari mu'tadilaini yang sama keduanya au lailataini atau 2 malam kadzalika seperti demikian itu mu'tadilaini ya. Jadi perjalanan 2 marhalah sholat bisa dikosor dengan perjalanan jaraknya 2 marhalah. Itu 2 marhalah itu ditempuh dengan apa ya? Bawa binatang dibawa beban berat. Jadi sambil bawa onta gitu. Onta dikasih beban tuh barang-barang. Kutlak, kutluk sama onta bareng tuh dulu ya. Sama kuda, sama keledai bawa barang-barang. Kutlak, kutluk ya. Jadi patokannya zaman dulu tuh bisairil isqal. Bisa jadi 2 hari 2 malam au yaumin walailatin atau 1 hari 1 malam. Walau ghairu mu'tadilaini walaupun tidak sama jarak keduanya. Ma'a i'tibaril hatti beserta menghitung turun ain nujuli tegasnya turun wattirhali dan berjalan aisairi tegasnya berjalan wal akli dan makan wasyurbi dan minum wa ghairi dzalika dan selain demikian itu alal adatil ghalibati menurut adat yang biasa wa qadruha ya wa qaddaruha yang enak lah wa qaddaruha dan menghitung hak kepada ini masafah jarak marhalatain siapa Aliyu Asyibramulisi Imam Ali Syibramulisi bisnataini wa ishrina sa'atan wa nisbin dengan 22 jam setengah gitu ya.
Jadi begitu pakai jam, ya, pakai onta, ternyata jaraknya 2 marhalah itu 22 jam setengah. Hampir mau nyampe sehari semalam. Ya. Wasaniha, dan bermula yang kedua, yaitu ayyakuna, bahwasanya ada aisaparuhu, tegetnya bepergiannya orang tersebut, yaitu mubahan. Saparnya sapar mubah. Apa mubah? Bepergiannya hukumnya boleh, bukan haram, bukan. Kalau bepergiannya haram nggak boleh kosor. Orang yang melakukan perjalanan haram kosor, nggak boleh kosor dia. Main judi. Iya, main judi misalnya. Nah, sapar perjalanan yang mubah, ai fi zonnihi, tegasnya di dalam persangkaannya orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Ya, wa illam yakun mubahan, dan walaupun tidak ada bepergiannya mubahan, yaitu mubah fil waqi'i, di dalam kenyataannya. Kama yakau, sebagaimana sesuatu yakau yang terjadi li ba'dil umaroi, kepada setengah pemerintah, annahu, sesungguhnya umara, yaitu yursilu, mengirim, ini umara maktuban, akan tulisan, fihi, di dalam ini maktub, ya, qatla insanin zulman, membunuh manusia secara zalim, au nahbabaldatin, atau menyerang negara, lam ya'lam, yang tidak mengetahui, man ma'ahu, siapa orang, ma'ahu, beserta ini maktub, ya, ma'ahu, besertanya ini irsal, al maktubu, apa yang al maktuba, yang ditulis, bidzalika, dengan demikian itu. Jadi yang kedua syaratnya bepergiannya mubah. Mubahnya fi zonnil musafir, begitu ya. Mubahnya di dalam persangkaan orang yang bepergian. Walaupun ternyata bepergiannya haram. Contoh, saya bikin surat. Saya misalnya raja, bikin surat, isinya supaya ngebunuh orang di Bandung. Ini orang di Bandung, alamat anu, tolong minta dibunuh. Surat. Itu surat saya kasih ke Nanang. Nanang berangkat sekarang ke Bandung. Gitu ya. Itu kan perintah ngebunuh tuh. Berarti kan saparannya bepergian kan haram. Tapi pizonni Nanang, di dalam persangkaan Nanang, bepergiannya mubah, karena dia kagak tahu isi tulisan itu. Isi suratnya kagak tahu. Nanang mubah bepergiannya karena apa ya? Dia nggak tahu isi surat. Kosor dia, kosor. Nyampe di Purwakarta kosor, boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Pizonil musafir. Walaupun lam yakun mubahan fil waqi, walaupun ternyata yang dibawa surat itu surat apa? Surat ngebunuh orang, berarti perjalanan haram. Tetapi pizonil musafir mubah, boleh kosor. Jadi yang mubah itu di mana? Pizonil musafir, bukan fil waqi, bukan. Atau suratnya isinya nyerang negara. Surat. Jam sekian, serang daerah anu, bunuh semua orang-orangnya. Nah, berangkat. Bawa nih surat. Kagak tahu isinya, berangkat aja udah. Kata Nanang, mubah saya perjalanannya. Kosor boleh. Pizonil musafir. Begitu ya, paham ya? Fayak suruh, maka mengkosor ini musafir, li'anna safarahu, karena sesungguhnya bepergiannya musafir, yaitu mubahun mubah, fi zonnihi, di dalam persangkaannya musafir. Dia boleh kosor. Kenapa? Karena di dalam persangkaannya dia bepergiannya mubah. Wakada, dan seperti inilah ini mubah, lau kharaja li jihatin, jikalau keluar seseorang li jihatin muayyanatin, kepada arah yang ditentukan, tab'an, karena mengikuti lisahsin kepada seseorang, wala ya'lamu, dan tidak mengetahui orang tersebut sabab safarihi,
akan sebab perjalanannya orang tersebut atau saksi, termasuk dianggap mubah kalau orang pergi ikut. Tahu nggak? Ya. Ini orang mau ke Bandung. Ya. Ini orang mau ke Bandung, ternyata ini orang ke Bandung pengen ngebunuh orang. Ya. Nanang mau ke Bandung. Nanang ke Bandungnya niatnya di Bandung mau ngebunuh orang. Berarti saparnya kan haram. Otit kagak tahu. Kebetulan Otit juga mau ke Bandung, ada keperluan ke Bandung. Nah, mau Bandung ya? Ikut ya. Gitu ya. Ikut ya, katanya. Ikut dia ke Bandung. Atau nggak tahu. Nah, aneh ikut ya. Daripada sumpok di rumah, aneh ikut ente dah ya. Ya, hitung aneh jalan. Ya. Kagak tahu kemana arahnya. Nggak tahu ke Bandung, nggak tahu kemana. Wala ya'lamu sababa safarihi, dan Ocit nggak tahu sabab Nanang mau ke Bandung tuh mau ngapain, nggak tahu. Ya, itu juga namanya safarun mubahun. Bepergiannya dianggap mubah. Kalau mubah berarti boleh kok qasar begitu ya. Wal muradu bil mubahi wallahu a'lam. Orang ke pantai kan